Hello, welcome back to my channel with me Muhammad Dimas Cakaria. Kali ini kita akan melanjutkan algoritma pemrogramannya, yaitu tentang loop ya, atau pengulangan. Nah, untuk apa sih pengulangan itu? Nah, misalkan di sini kita punya kasus seperti ini. Jadi kita akan menuliskan angka 1 sampai 5 atau menampilkan angka 1 sampai 5 di outputnya di sini. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara langsung menuliskan output tersebut. Oke, semisal saya buat dulu var-nya, yaitu var keluaran. Kemudian saya isikan dengan 1. Ini ya, 1. Kemudian enter. 2. Oops. Kemudian 3. Ya, sampai 3 aja mungkin ya, nanti terlalu panjang kalau dilanjutkan. Nah, semisal seperti ini, kemudian tinggal saya tampilkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, maka kita bisa lihat di output itu akan muncul sesuai dengan yang kita setting di keluaran ini, yaitu 1, kemudian enter, 2, kemudian enter, 3. Seperti ini. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika kita akan menampilkan 100 seperti itu, 100 nomor ke bawah. Apakah harus kita ketik satu persatu di sini? Nah, disitulah loop itu berperan ya. Jadi kita tidak usah mengetikkan satu persatu, cukup kita lakukan pengulangan saja. Bagaimana sintaksnya? Sintaksnya adalah, ini kita biarkan dulu var keluarannya. Kemudian di sini kita buat for. Nah, sintaksnya adalah for, buka kurung, tutup kurung biasa, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Di dalam kurung biasa ini, itu adalah kondisinya di mana pengulangan tersebut dilakukan, sedangkan di dalam kurung kurawal ini adalah apa yang kita lakukan pada setiap iterasi dari pengulangan tersebut. Jadi semisal pada kondisinya itu kita buat, semisal kita gunakan variabel x sama dengan 1, artinya kita akan mengulang dari angka 1, kemudian d, lalu x kurang dari, misal kita akan menuliskan angkanya seperti tadi, yaitu 1, 2, 3, maka di sini x kurang dari 4. Kemudian x plus plus. Nah, seperti ini. Lalu di sini itu kita tuliskan keluaran Oke, di sini saya isikan var dulu ya, seperti ini terjadi error not defined. Oke, keluaran itu sama dengan, atau plus sama dengan x plus br seperti ini. Nah, ini kita kosongkan dulu variabelnya. Nah, ya jadi seperti ini. Maka di tampilannya akan muncul seperti tadi, sama persis seperti tadi, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3. Tapi ketika kita akan melanjutkan sampai 100, di sini tinggal kita ganti saja batas atasnya dari 4 menjadi 101. Nah, maka dia akan mengulang sampai sebanyak dengan 100. Oke, kita breakdown satu persatu ya. Di sini var keluaran ini artinya adalah kita membuat variabel keluaran yang isinya adalah kosong, tidak ada isinya. Kemudian di sini adalah sintaks dari loop-nya, yaitu loop-nya ya, yaitu for. Kita buat variabel x sama dengan 1, jadi kita mengulang dari iterasi pertama sampai iterasi tersebut kurang dari 101, yaitu sebanyak 100 kali. Lalu di sini x plus plus ini artinya dia melakukan increment atau
pengulangannya dilakukan secara meningkat terus. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini itu kita tinggal tuliskan sintaksnya bahwa keluaran itu isinya adalah iterasi tersebut, iterasi keberapa itu ditambahkan dengan enter. Nah, seandainya saya mau melakukan pengulangan hitung mundur bagaimana? Semisal dari 50, 49, 48, dan seterusnya. Maka di sini kita cukup modifikasi. Kita mulai X-nya dari 50, kemudian sampai X-nya lebih dari 0, karena sampai 1 ya. Nah, di sini kita ganti dengan X min. Jadi sama seperti tadi, jadi kita mulai dari pengulangan iterasi ke 50, kemudian sampai dia kondisinya terpenuhi yaitu lebih dari 0, dan pengulangannya adalah mundur. Jadi tidak naik ke atas ya. Jadi turun dari 50, 49, 48, maka di sini kita gunakan X negatif. Maka munculnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat ini 50, 49, 48, 47 sampai dengan 1. Oke. Lalu bagaimana semisal saya akan membuat bilangan genap yang mulai dari 2 sampai dengan 48 seperti itu. Misalnya saya akan membuat iterasi bilangan genap mulai dari 2 sampai dengan 48. Maka di sini yang bisa kita lakukan adalah ini kita kembalikan dulu. Tetap ya, dari iterasi pertama 1, kemudian di sini kita kembalikan ke positif supaya dia iterasinya meningkat. Nah, ini kurang dari semisal di sini saya tulis 30 dulu. Oke, seperti itu. Bagaimana caranya? Bilangan genap itu adalah tinggal kalau kita memetakan dari bilangan asli ke bilangan genap, itu kan tinggal dikali 2 saja. Maka di sini cukup kita ganti pada iterasinya itu dengan 2 dikalikan dengan X. Nah, seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Karena ini sampai 58, sedangkan kita tadi sampai 48, maka di sini cukup sampai 25. Karena 24 kali 2 kan 48. Nah, maka di sini akan otomatis berhenti sampai di angka 48. Jadi pola apapun bentuk iterasinya tinggal diterapkan di dalam kurung kurawal sini, sedangkan di sini itu adalah kondisi untuk menyatakan banyak iterasinya. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.